Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. The Boys season keempat udah tayang di Prime Video. Dan kayaknya kita-kita yang suka superhero ini bisa jadi satu refresh baru untuk ngikutin The Boys. Karena kalau superhero terlalu lurus, di sini lebih berlika-liku ya cerita superhero-nya. Dan di video kali ini gue bakal kasih unjuk kalian semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton The Boys season keempat. Jadi gue bukan cuma bakal kasih tahu basic dari informasinya, gue bakal kasih tahu kalian cerita dari season 1 sampai season 3 dan Gen V. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, sebelum gua mulai, seperti biasa gua mau promoin merchandise kita dulu yang lagi gua pakai ini. Batman, mobil Batman, dan beberapa produk baru juga ada di belakang gue. Kalian bisa lihat. Ini semuanya sudah tersedia di marketplace. Kalian bisa cek linknya yang ada di deskripsi di bawah untuk bisa check out semua merchandise kita. Pokoknya udah ada banyak. Silahkan dicek dulu ya. Dan karena sekarang Gen V, kayaknya gue mau pakai jaket Godolkin dulu. Oke, udah pas dipakai, so kita langsung aja bahas The Boys guys ya. Oke, The Boys season 4 ini adalah sequel keempat dari series The Boys yang mengambil set waktu setelah event Gen V season pertama. Genre seriesnya sendiri adalah superhero satir dan cerita ini memang diadaptasi dari seri komik dengan nama The Boys, namanya sama, yang ditulis sama Garth Ennis dan Derek Robertson. So, series The Boys ini mengambil cerita konflik antara geng manusia biasa yang dijuluki The Boys yang di-lead sama Billy Butcher dengan tim superhero yang gak ada akhlak yang di-lead sama superhero Homelander. Dimana di sini Butcher dan The Boys ini berusaha untuk menghentikan The Homelander untuk lebih berkuasa di Amerika dengan menggunakan bawahannya si Victoria Newman yang sekarang ini makin deket untuk jadi wakil presiden Amerika. Di season ini juga bakal mengintroduce superhero baru dari The Seven dan Black Noir yang baru yang bakal menggantikan Black Noir yang mati dibunuh Homelander di season sebelumnya. The Boys ini juga bakal punya sekutu baru yang bakal diperanin sama bintangnya Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan. Untuk kru produksinya sendiri, showrunnernya itu ada Eric Kripke yang sebelumnya dia ini jadi showrunner di seri Supernatural dari tahun 2015 sampai 2005. Untuk scriptwriternya sendiri digarap sama David Reed dari seri Star Trek Strange World di tahun 2022. Terus ada Jessica Chow yang ngegarap series Gen V tahun 2023. Terus ada juga Ellie Monahan dari series Mr. Robot tahun 2015. Terus ada Geoff All dari series The Boys season 1 tahun 2019. Terus ada Judalina Neira dari series The Flash tahun 2014. Ashley Richardson dari series Timeless tahun 2016 dan Paul Gellong dari series Revolution tahun 2012. Series ini diproduksi sama Sony Pictures Television yang bekerja sama dengan Point Grey Pictures. Terus ada juga Kripke Enterprise, Kickstart Entertainment, dan KFL Night Sky Production. Dan tentunya bakal tayang di Prime Video. Untuk ratingnya sendiri, ini punya rating TVMA karena memang ini banyak adegan gore-nya dan masing-masing episodenya ini punya durasi sekitar 1 jam. Dan udah tayang 3 episode di Prime Video dari 13 Juni dan selanjutnya bakal tayang reguler 1 episode setiap minggu dari tanggal 20 Juni sampai 18 Juli. Cast and Character. Beberapa aktor dan aktris ternama juga ikut terlibat di series ini, seperti ada Karl Urban sebagai Billy Butcher, leader dari kelompok The Boys. Terus ada Jack White sebagai Huey, anggota dari The Boys. Terus juga ada Les Alonzo sebagai Mother's Milk atau MM, anggota The Boys. Terus ada Karen Fukuhara sebagai Kimiko alias The Female. Dia ini subs dengan kekuatan super strength dan jadi anggota The Boys. Terus ada Tomer Caponi sebagai Frenchie, anggota dari The Boys. Terus ada Anthony Starr sebagai Homelander, subs dengan kekuatan seperti Superman yang jadi leader dari kelompok The Seven. Terus ada juga Ariane Moriarty sebagai Starlight, subs dengan kekuatan memanipulasi cahaya yang jadi mantan anggota The Seven. Terus ada Jesse T. Usher sebagai A-Train, subs dengan kekuatan super speed yang jadi anggota The Seven. Terus ada Chase Cradford sebagai The Deep, subs dengan kekuatan seperti Aquaman yang jadi anggota The Seven juga. Terus ada Nathan Mitchell sebagai Black Noir 2. Terus ada Colby Minivi sebagai Firecracker, subs dengan kekuatan mengeluarkan kembang api dari tangannya yang jadi member barunya The Seven. Terus ada Susan Hayward sebagai Sister Sage, member baru The Seven. Cameron Crovetti sebagai Ryan, anaknya Homelander. Colby Minivi sebagai Ashley Barrett, CEO-nya Vought. Terus ada Maddie Phillips sebagai Kat Dunlap, mahasiswi Godolkin yang punya kekuatan mind control. Terus ada juga Asa German sebagai Sam Riordan, saudara Golden Boys yang punya kekuatan super strength. Terus ada Claudia Domit sebagai Victoria Newman,
Damon, Subs dengan kekuatan Head Exploder yang jadi calon wakil presiden Amerika. Ada juga Jim Beaver sebagai Robert Singer, Menteri Pertahanan Amerika yang jadi calon presidennya. Terus ada Jeffrey Dean Morgan sebagai Joe Kessler, partner lamanya Billy Butcher. Storyline. Series The Boys basically menceritakan sebuah dunia yang dipenuhi dengan manusia-manusia super atau dikenal sebagai subs. Mereka tercipta karena suntikan serum Compound V yang dibuat sama perusahaan internasional yang bernama Vought. Beberapa manusia super ini akhirnya menjadi sosok superhero dan bergabung ke dalam berbagai super team yang diorganize sama perusahaan Vought. Mereka juga menjalankan bisnis untuk memasarkan dan memonetisasi para superhero yang salah satunya adalah The Seven, kelompok superhero utama dan terbesar di Amerika setelah kelompok lain yang namanya Payback. The Seven ini dipimpin sama superhero kuat yang bernama Homelander. Cerita di season pertama berfokus ke karakter Huey Campbell, seorang pekerja biasa yang mengalami trauma setelah pacarnya yang bernama Robin dibunuh tanpa sengaja sama seorang superhero The Seven yang bernama A-Train. Sampai akhirnya Huey ketemu sama Butcher, mantan agen CIA yang ngajak dia buat ngancurin Vought dan The Seven. Karena Huey dendam, dia akhirnya mau dan ngikutin rencana Butcher untuk memasang penyadap di markas The Seven. Sayangnya, rencana ini ketahuan sama Translucent, salah satu anggota The Seven yang punya kemampuan menghilang. Translucent akhirnya menyerang Huey, tapi kemudian Butcher datang menolong, dan mereka berdua berhasil mengalahkan Translucent. In the end, Huey berhasil membunuh Translucent dengan menggunakan bom C4 yang dibuat sama rekan Butcher yang bernama Frenchie. Di sisi lain ada seorang superhero muda bernama Starlight yang akhirnya join ke kelompok The Seven. Sayangnya kehidupan superhero Seven gak kayak yang dia bayangkan. Dimana waktu dia baru masuk, Starlight malah dilecehkan sama anggota Seven yang lain yaitu The Deep. Meskipun kecewa dan trauma, Starlight tetap menjalankan kesehariannya sebagai superhero Seven. Dan akhirnya di satu titik dia bertemu dengan Huey. Mereka mulai saling motivasi satu sama lain dan ngejalanin hubungan yang serius. Next, Butcher kemudian ngajak partnernya, Mother's Milk, untuk mengawasi pacarnya A-Train yang bernama Popclaw. Mereka curiga kalau A-Train ini mungkin diam-diam mengkonsumsi sebuah obat yang bernama Compound V untuk meningkatkan kekuatannya. Butcher berusaha mencuri Compound V dari A-Train dan mengekspos keburukan obat itu. Turns out, Butcher nggak berhasil mengambil Compound V dan menjalankan rencana cadangannya dengan menggunakan Popclaw yang habis ngekill orang sebagai informan mereka. Based on infonya Popclaw, mereka berhasil menemukan kelompok Triad yang diam-diam mengedarkan Compound V. Sampainya di markas Triad, kelompok The Boys yang di-lead sama Butcher malah nemuin seorang wanita hasil eksperimen Compound V yang mereka juluki sebagai The Female. Frenchie kemudian ngebebasin wanita itu dan The Female akhirnya ngebunuh semua penjaga dengan kekuatan supernya. Frenchie dan Mother's Milk kemudian meminta bantuan seorang telepath bernama Mesmer untuk melihat ke dalam pikiran The Female. Mereka akhirnya tahu kalau dia ini punya nama Kimiko dan dia diculik sama kelompok teroris Shining Light Liberation Army dari kampungnya. Dari Kimiko, mereka juga tahu kalau Vought ternyata diam-diam mendukung teroris dengan menggunakan Compound V untuk mendukung agenda mereka untuk memasukkan subs ke militer. Anyway, di tempat lain, Huey meminta bantuan Starlight untuk mendekati salah satu superhero religius yang bernama Ezekiel. Dimana dari dia, Huey akhirnya tahu tentang salah satu rumah sakit yang digunakan sama Vought untuk bereksperimen dengan Compound V. Dari sini, The Boys akhirnya pergi ke rumah sakit itu. Dan akhirnya, mereka tahu kalau Vought ternyata diam-diam udah menggunakan Compound V yang disamarkan sebagai vaksin untuk membuat bayi super sejak tahun 1971. Setelah mengetahui ini, Butcher akhirnya menjalankan rencana finalnya dengan menyandra CEO Vought yang bernama Madeleine Stilwell untuk memancing Homelander untuk datang dan menghancurkan dia di sana. Sayangnya rencana ini gak berhasil, di mana Homelander malah membunuh Stilwell dan ledakan yang dipicu Butcher justru gak berhasil membunuh Homelander. In the end, Homelander menyelamatkan Butcher dari ledakan dan ngasih tahu kalau Becca, mantan istrinya Butcher yang selama ini dia kira mati, ternyata disembunyikan sama Vought untuk membesarkan anak subs dari Homelander. Cerita berlanjut dengan Butcher yang sekarang di-framing sama Vought sebagai pembunuh dari Madeleine Stilwell. Sementara itu, anggota The Boys yang lain yang masih bersembunyi akhirnya tahu kalau ada seorang super teroris dengan kemampuan telekinesis yang sekarang sedang menyusup ke Amerika. Butcher kemudian bikin perjanjian dengan atasannya dulu di CIA, yaitu Grace Mallory, untuk menangkap super teroris ini dengan imbalan kalau dia bisa mendapatkan info soal lokasinya Becca. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap teroris itu dan mengetahui kalau dia sebenarnya adalah adik dari Kimiko yang bernama Kenji. Well, karena Kenji udah membuat kekacauan di Amerika, Stan Edgar, CEO barunya Vought, akhirnya ngerespon dengan mengirim The Seven untuk menangkap Kenji. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Homelander, Stan Edgar juga merekrut superhero baru yang bernama Stormfront untuk mengisi posisi kosong The Seven yang ditinggalkan sama The Deep.
The Boys berusaha membawa Kenji ke safe house CIA, tapi Seven keburu datang dan malah membuat Kenji kabur. In the end, Stormfront akhirnya turun tangan dan membunuh Kenji, di mana dalam prosesnya Stormfront juga membunuh beberapa warga yang ada di sana dan malah nge-frame Kenji sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian itu. Mallory akhirnya ngasih Butcher info soal superhero bernama Liberty dan lokasi BK sekarang. Butcher kemudian menyusup ke tempat BK dan membebaskan dia dari sana. Tapi BK malah menolak untuk pergi karena dia masih harus menjaga anaknya yang bernama Ryan. Di tempat lain, Starlight akhirnya join sama Huey dan MM untuk menginvestigasi Liberty, di mana mereka akhirnya menemukan fakta kalau Liberty adalah identitas superhero Stormfront yang dulu, yang sempat bermasalah karena terlibat pembunuhan rasis di tahun 70-an. Stormfront akhirnya mulai dekat dengan Homelander dan membantu dia untuk mendapatkan kepopulerannya lagi. In the end, mereka akhirnya mulai pacaran dan saat mereka udah deket, Stormfront memberitahu Homelander rahasianya kalau dia adalah subjek eksperimen pertama yang berhasil mendapatkan kekuatan dari Compound V. Dia juga adalah mantan istri dari Frederick Vought, mantan ilmuwan Nazi yang pindah ke Amerika dan mendirikan perusahaan farmasi Vought yang sekarang menaungi The Seven dan pembuatan senyawa V. Dari sini Stormfront mengajak Homelander untuk ngelit para subs supaya bisa menaklukkan dunia. Dan dia pun juga membantu Homelander untuk memanipulasi Ryan supaya bisa meninggalkan ibunya Becca. Di tempat lain, Starlight akhirnya tahu kalau Stormfront diam-diam udah melakukan kontak dengan Edgar terkait rumah sakit jiwa Sage Grove. Yang ternyata ini jadi tempat para ilmuwan Vought untuk melakukan uji coba Compound V ke orang dewasa. The Boys akhirnya menyusup ke sana dan akhirnya malah ketemu sama Lamplighter, mantan anggota Seven yang sekarang ngurus rumah sakit itu. In the end, mereka akhirnya kerjasama untuk bisa survive dari para subjek eksperimen yang mulai lepas dan membuat kekacauan di sana. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya membawa Lamplighter ke Grace Mallory dan berniat untuk menjadikannya saksi kunci untuk membongkar kejahatan Vought di sidang Kongres. Sayangnya, sebelum itu terjadi, Huey malah mengajak Lamplighter untuk menyelamatkan Starlight yang ditangkap sama Vought karena ketahuan berkhianat. In the end, Starlight bisa bebas dengan bantuan Maeve yang berhasil melumpuhkan Black Noir. Meskipun dalam prosesnya, Lamplighter harus mati karena bunuh diri. Beruntungnya, Butcher punya rencana cadangan dengan memanfaatkan ilmuwan Vought yang bernama Jonah Vogelbaum untuk bersaksi melawan Vought. Sayangnya, di dalam sidang, Vogelbaum dan para peserta sidang yang lain akhirnya dibunuh sama pembunuh misterius yang sebelumnya ngebunuh Director CIA Susan Raynor. Setelah kejadian itu, Butcher mengetahui dari Becca kalau Ryan udah diculik sama Homelander dan Stormfront. Dari sini, Butcher akhirnya bikin perjanjian dengan Stan Edgar untuk membantu mereka mendapatkan Ryan kembali dari tempatnya Homelander. Dalam prosesnya, Homelander malah bisa membantai semua pasukan yang dikirim Vought. Sementara geng The Boys yang lain mulai menghancurkan reputasi Stormfront dengan menyebarkan rahasia dia sebagai seorang Nazi dan pembunuh yang rasis. Singkat cerita, saat Butcher berhasil menyelamatkan Ryan dan Becca, Stormfront tiba-tiba datang menyerang Becca dan berusaha membunuhnya. Ryan tentunya nggak tinggal diam, di mana dia akhirnya menggunakan kekuatan Heat Vision-nya untuk menyerang Stormfront. Meskipun dalam prosesnya, dia juga tanpa sengaja membunuh ibunya Becca. Anyway, meskipun Becca sudah meninggal, Butcher akhirnya memaafkan Ryan dan mencoba melindungi dia dari Homelander yang marah ke Ryan karena membuat Stormfront sekarat. Beruntungnya datanglah Queen Maeve yang langsung mengancam Homelander dengan menggunakan footage kecelakaan pesawat yang diakibatkan sama Homelander sebelumnya. Dan ini yang digunakan sama Maeve untuk memaksa Homelander untuk pergi meninggalkan mereka. In the end, Grace akhirnya membawa Ryan untuk tinggal di safe house CIA. Sementara Huey sekarang bekerja untuk Newman dan tanpa sadar kalau Newman sebenarnya adalah pembunuh dari Vogelbaum dan Susan Raynor. Stan Edgar juga akhirnya menahan rencananya untuk menjual Compound V karena skandal yang dibuat sama Stormfront. Masuk ke season 3, cerita berlatar di 1 tahun setelah skandal Stormfront, di mana geng The Boys sekarang bekerja sebagai kontraktor untuk FBSA atau Federal Bureau of Superhuman Affairs. FBSA ini dipimpin oleh Congresswoman Victoria Newman alias si Head Exploder sebagai direkturnya. Anyway, Huey sekarang jadi liaisonnya mereka dan kelompok The Boys sekarang bekerja di bawah badan ini untuk memantau dan menangkap para subs yang berulah tanpa membunuh mereka. Di sisi lain, Stan Edgar juga berusaha untuk ngejual V-24 ke militer Amerika. V-24 sendiri adalah varian Compound V yang bisa ngasih kekuatan super sementara. Sayangnya produk ini akhirnya ditolak sama Menteri Pertahanan US yaitu Robert Singer. Queen Maeve diam-diam ternyata bekerja dengan Billy Butcher untuk menginvestigasi Soldier Boy dan kelompok superhero payback yang udah bubar, dengan harapan kalau mereka ini bisa menemukan senjata rahasia yang bisa membunuh Homelander.
Nggak cuma itu, Queen Maeve juga memberikan Billy Butcher Compound V24 yang akhirnya digunakan sama Butcher waktu doi ini menginterogasi Gunpowder, salah satu anggota dari Payback. V24 membuat Butcher sekarang punya kekuatan super seperti Homelander, dan dengan kekuatan barunya ini, Butcher akhirnya memaksa Gunpowder untuk ngasih tahu dia soal Soldier Boy. In the end, sebelum Gunpowder dibunuh sama Butcher, dia akhirnya nge-reveal kalau Soldier Boy mati di Nicaragua saat menjalankan misi CIA yang di-lead sama Kolonel Grace Mallory. Di tempat lain, Huey diam-diam mengikuti Newman dan dia akhirnya tahu kalau sebenarnya Newman adalah anak yatim piatu dari panti asuhan khusus anak-anak super yang bernama Red River, dan dia diadopsi sama CEO Vought Stan Edgar. Geng The Boys akhirnya ketemu sama Grace Mallory untuk dapat info soal Soldier Boy dan Payback. Di sini Mallory nge-reveal kalau Payback di era Perang Dingin pernah ditugaskan sama Vought untuk membantu CIA melawan komunis di Nicaragua. Sayangnya karena ulah Payback, misi ini jadi runyam dan berakhir dengan Black Noir yang terluka parah dan Soldier Boy yang kemungkinan dibunuh sama militer Rusia dengan super weapon mereka. Setelah tahu info ini, Butcher akhirnya nyuruh Frenchie untuk mengontak mantan bosnya yaitu Little Nina untuk membantu mereka pergi ke Rusia. Anyway, Butcher akhirnya ketemu Nina dan Nina pun setuju buat membantu mereka asalkan The Boys mau ngebunuh salah satu target mereka. Singkat cerita, sesampainya di Rusia, kelompok The Boys akhirnya berhasil ngalahin para tentara Rusia dan menemukan Soldier Boy di lab rahasia, dimana ternyata selama ini Soldier Boy udah dijadikan sebagai subjek eksperimen sama militer Rusia. The Boys tanpa sengaja langsung ngebebasin Soldier Boy dan pas bangkit, dia langsung ngamuk dan menyerang Kimiko dengan energi blastnya. In the end, Soldier Boys pun kabur dan somehow berhasil pulang kembali ke Amerika. Di Amerika, pas press conference Vought untuk klarifikasi tindakan ngawurnya Homelander, Newman yang di sini udah diancam sama Homelander akhirnya malah mengkhianati Stan Edgar dengan nuduh dia kalau dia udah melakukan korupsi dan kejahatan di perusahaan Vought. Sebagai imbalannya, Homelander berjanji nggak bakal mengganggu Newman dan anaknya, dan dia juga ngasih Newman sampel Compound V yang akhirnya dipakai Newman ke anaknya yang bernama Zoe. Soldier Boys di Amerika akhirnya mulai bikin rusuh dan dia pun mulai mengancam Crimson Countess, mantan anggota Payback yang dulu berkhianat ke dia. In the end, Soldier Boys kemudian nge-kill Crimson Countess, dimana di saat yang sama Black Noir, mantan anggota Payback yang tahu soal ini, akhirnya kabur dari Vought Tower dan ngelepas alat pelacaknya karena dia takut dibunuh sama Soldier Boy. Butcher dan Huey lalu ngebantu Soldier Boys untuk melacak para anggota Payback yang masih tersisa, seperti si kembar TNT yang sekarang ngadain pesta super seks gede-gedean di kota Vermont, dimana ini dikenal dengan Herogasm. Singkat cerita, Soldier Boys akhirnya bisa ketemu sama si kembar dan mereka pun ngasih tahu kalau Black Noir adalah orang yang udah menyerahkan Soldier Boy ke pasukan Rusia. Soldier Boy langsung gak stabil dan dia ngeluarin energi blastnya yang langsung membunuh The Twin dan beberapa anggota yang ada di sana. Nah, di tengah kekecauan itu, tiba-tiba datanglah si Homelander yang berusaha ngebunuh Soldier Boy. Huey dan Butcher yang udah make V24 akhirnya teaming up dengan Soldier Boys untuk ngalahin Homelander. Siangnya, Homelander berhasil lolos dan kabur sebelum Soldier Boy bisa meledakkan dia. Setelah kejadian di rumah TNT, Starlight akhirnya live Instagram dengan bantuan MM, di mana dia mereveal kebenaran tentang Vought, Soldier Boy, Homelander, dan Queen Maeve yang masih menghilang. Dia kemudian melepas nama superhero-nya dan mengumumkan keluar dari The Seven untuk selamanya. Butcher, Huey, dan Soldier Boys akhirnya mencari Mindstorm yang di sini berhasil memanipulasi Butcher dengan kekuatan mind controlnya. Huey lalu meyakinkan Mindstorm untuk melepas Butcher dengan janji kalau dia bakal bebas. Tapi setelah Butcher bangun, Soldier Boys malah datang menginterogasi Mindstorm dan akhirnya nge-kill dia. Soldier Boy lalu menelpon Homelander dan mereveal informasi rahasia yang dikasih tahu Mindstorm sebelumnya. Dia bilang kalau di tahun 1980 dia menyuplai spermanya ke Jonah Feigenbaum untuk percobaan genetik, dan Subs yang dimaksud buat menggantikan dia adalah anak yang dihasilkan dari spermanya tersebut. Homelander akhirnya menyadari kalau Soldier Boy adalah ayah biologisnya. Setelah tahu Soldier Boy adalah bapaknya, Homelander akhirnya nge-track down Ryan di rumah persembunyian Grace dan berusaha nge-reconcile dengan dia, dan in the end, Ryan akhirnya mau ikut sama Homelander dan pergi dari sana. Homelander lalu ngebunuh Black Noir karena nyembunyiin fakta kalau dia adalah anak dari Soldier Boy, dan setelah itu, datanglah Soldier Boy yang berusaha untuk ngebunuh Homelander. Ryan berusaha untuk melindungi Homelander, dan saat Soldier Boys berusaha menyerangnya, ini yang kemudian membuat Butcher, Annie, Maeve, dan The Boys malah menyerang Soldier Boys. In the end, Soldier Boys berhasil dilumpuhkan dan Homelander akhirnya kabur dari sana bersama dengan Ryan. Butcher akhirnya tahu kalau dia sakit karena efek penggunaan V24 yang berlebihan. Ini membuat dia cuma punya waktu sekitar 12-18 bulan untuk hidup. Sementara Annie alias si Starlight akhirnya join ke kelompok The Boys dan Soldier Boys sekarang ditahan sama pemerintah.
Robert Singer, Menteri Pertahanan Amerika, akhirnya memilih Victoria Newman sebagai wakilnya untuk pemilihan Presiden Amerika setelah The Deep berhasil membunuh rival politiknya. Homelander dan Ryan akhirnya muncul ke publik di kampanyenya Victoria Newman. Homelander memperkenalkan Ryan ke publik sebagai anaknya. Tapi salah satu protester dan pendukung Starlight melempar botol plastik ke Ryan. Homelander langsung marah dan membunuhnya di tempat. Tapi secara mengejutkan pendukungnya Homelander malah mengapresiasi tindakannya Homelander ini. Lanjut mengambil timeline setelah season 3, kita masuk ke cerita spin-off-nya yaitu Gen V yang menceritakan Mary Meru, anak yatim piatu dari panti asuhan Red River yang punya kekuatan mengendalikan darah. Mary akhirnya keterima di Godolphin University, satu-satunya perguruan tinggi khusus superhero di Amerika yang dijalankan oleh Vought International. Universitas ini fokus mendidik dan menangani para anak muda dengan kekuatan super sejak tahun 1965. Di Godolphin, Mary lalu temenan sama roommate-nya yang bernama Emma Myers yang punya kekuatan memanipulasi ukuran tubuhnya. Dia juga disambut hangat sama senior-seniornya yang populer seperti Andre Anderson yang punya kekuatan memanipulasi medan magnet, Luke Riordan alias Golden Boy yang punya kekuatan pyrokinesis, Kate Dunlap yang bisa memanipulasi pikiran, dan Jordan Lee yang bisa swap gender dengan kekuatan yang masing-masing gendernya ini berbeda. Senior-seniornya ini kemudian ngajak Mary party, tapi sialnya Andre malah berulah dengan hampir ngebunuh cewek di bar. Mary berhasil menyelamatkan cewek itu dan jadi populer di sosmed gara-gara aksi heroiknya. Sayangnya, kejadian ini justru membuat Mary di drop out sama Profesor Brink untuk melindungi reputasi dari para seniornya. Mary lalu berusaha untuk ngebujuk Profesor Brink supaya dia nggak jadi di DO. Tapi pas dia ke ruangannya, Mary malah ngeliat Luke yang di sini ngebunuh si Profesor Brink. Luke mencoba membunuh Mary supaya nggak ada saksi mata. Beruntungnya ada Jordan dan Andre yang datang menghentikan mereka. In the end, setelah Luke tenang, dia lalu membisikkan sesuatu ke sahabatnya Andre sebelum dia akhirnya menggunakan kekuatannya untuk bundir. Setelah kejadian itu, Andre dan Kate mulai menginvestigasi kematian Luke dan menemukan fakta kalau adiknya Luke yang bernama Sam ternyata ditahan di fasilitas rahasia yang bernama The Woods yang diorganize sama Dekan Indira Shetty. Andre kemudian meyakinkan Emma untuk menyusup ke The Woods dan sesampainya di sana, Emma pun akhirnya bertemu dengan Sam dan mencoba untuk membebaskan dia. In the end, Sam akhirnya ngebantai semua penjaga yang ada di sana dan kabur bareng sama Emma. Selagi bersembunyi sama Emma, Sam mengalami delusi yang mendorong dia untuk mencoba membunuh Dr. Edison Cardosa, seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen kepada Sam di The Woods. Emma kemudian meminta bantuan Mary, Andre, Jordan, dan Kate untuk menghentikan Sam, dan mereka pun akhirnya berhasil, tapi setelah itu tiba-tiba mengalami blackout dan berakhir tanpa sadar di asrama Godolphin. Mereka tiba-tiba aja lupa sama kehadiran Sam dan kejadian yang mereka alami sebelumnya. Sampai akhirnya setelah melakukan pencarian, Emma akhirnya tahu kalau Kate adalah orang yang membuat mereka lupa dengan menggunakan kekuatan manipulasi pikirannya. Setelah semuanya terbongkar, Kate akhirnya mengembalikan memori mereka semua. Dan dari sini mereka tahu kalau Dekan Shetty menggunakan Sam untuk memperkuat powernya si Luke. Di sisi lain, Shetty dan para ilmuwan lainnya juga bereksperimen dengan para anak subs untuk menciptakan sebuah virus yang bisa membunuh seluruh subs di dunia. Turns out, Shetty sendiri ternyata punya dendam sama para subs karena keluarganya adalah salah satu korban yang meninggal karena kecelakaan pesawat yang dibuat sama si Homelander di season 1. So, Shetty akhirnya minta tolong sama Grace Mallory buat menyebarkan virus itu demi membunuh para subs di seluruh dunia. Tapi Grace menolak dan malah ngirim orang kepercayaannya buat mengawasi si Shetty, which is Butcher yang nantinya bakal menginvestigasi The Woods. Setelah mengetahui soal eksistensi The Woods dan rencana Shetty di sana, Mary akhirnya datang ke Newman yang lagi ada di kampus dan minta bantuan dia untuk mengekspos The Woods. Sayangnya, Newman nolak dan malah nyaranin Mary untuk fokus sama karirnya. Tanpa disangka-sangka, Dr. Cardosa ternyata berkhianat ke Shetty dan ngasih Newman sampel virus yang dia kerjakan di The Woods. Newman akhirnya membunuh Cardosa dengan kekuatan head explodernya dan mencegah hal ini buat bocor ke publik. Sementara itu di tempat lain, Kate akhirnya memaksa Shetty untuk mereveal kebenaran di balik The Woods dan motivasinya untuk menciptakan virus ini. In the end, karena terlalu emosional, Kate akhirnya membunuh Shetty dan menggunakan manipulasi pikirannya. Kate kemudian teaming up sama Sam untuk membebaskan semua orang yang ada di The Woods dan mulai ngelit mereka untuk membunuh non-subs yang ada di Godolphin. Nah, ngeliat ini, Jordan, Mary, Emma, dan Andre akhirnya kerjasama buat menghentikan kekacauan ini. In the end, Sam dan Kate akhirnya berhasil dilumpuhkan, di mana Mary akhirnya menggunakan kekuatan manipulasi darahnya untuk meledakkan tangannya Kate. Gak lama setelah itu, datanglah Homelander yang di sini kesel sama Mary dan menuduh dia udah menyerang kaumnya sendiri. Sebelum akhirnya, Homelander nyerang dia dengan heat visionnya.
Homelander akhirnya nge-framing Jordan, Murray, dan Emma dan Andre sebagai biang onar yang udah membuat kekacauan di Godolkin. Dia malah menyanjung Sam dan Kate sebagai pahlawan Guardians of Godolkin. Nah, season 4 ini basically bakal menceritakan bagaimana Victoria Newman yang sekarang berada di bawah kekuasaan Homelander sekarang makin dekat untuk memenangkan pemilihan Presiden Amerika. Sedangkan Butcher yang sekarang hidupnya tinggal beberapa bulan lagi sekarang harus berusaha keras dengan The Boys untuk menggagalkan rencana Homelander dan menghentikan dia sebelum terlambat. Ditambah lagi, dia akan menemukan tentang virus yang ada di Gen V sebelumnya. Series recommendation. Tentunya buat sampai ke season 4 kalian harus nonton season 1, season 2, dan season 3 juga. Dan tentunya ada seri spin-off-nya yaitu Gen V yang semuanya udah gue jabarkan ceritanya di bagian storyline tadi. So, kalian udah siap buat nonton The Boys season 4. Kalau kalian udah nonton 3 episode pertamanya, gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi rame-rame kira-kira apa nih yang bakal terjadi di season ketiga ini. So itu aja dari gue, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram, karena kontennya beda-beda di setiap platform. Pokoknya kalian bakal suka, di TikTok ada, di Instagram ada, semuanya beda-beda. Dan jangan lupa juga untuk check out ini yang ada di belakang gua. Semuanya tersedia di marketplace, linknya juga ada di deskripsi di bawah. Dan akhir kata, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.